Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya kedatangan sebuah keyboard mechanical baru lagi nih, yaitu dari brand Keep. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, karena saya udah lumayan sering unboxing produk-produk gadget aksesoris dari Keep. Dan ternyata Keep nggak hanya menjual produk-produk aksesoris gadget ya, mereka juga menjual peripheral-peripheral untuk alat-alat kantor dan semacamnya untuk setup meja kerja. Dan kali ini saya kedatangan keyboard mechanical mereka yang mana ini juga salah satu keyboard termahal dari Keep. Langsung aja kita inspek sedikit boxnya. Di bagian depannya ini langsung terlihat jelas gambar keyboardnya, bahkan warnanya ya. Kuning, abu-abu, dan hitam. Sisi kotaknya warna kuning, seperti biasa, ciri khas dari Keep. Di bagian atas ada keterangan, ya saya kurang bisa jelas bacanya, kecil. Lalu di sini ada seri dari keyboardnya, i87. Sini nama Keep Wireless. Oke, langsung aja kayaknya kita buka plastiknya. Nah, ini box dalamnya nih. Lebih minimalis, Keep Wireless doang tulisannya. Kosong. Power for a wireless world. Keep. Dan Keep lagi. Langsung aja kita buka box yang di dalam ini. Awal membuka boxnya langsung disodorkan dengan manual untuk keyboardnya seperti biasa. Switchnya dikasih tempat tersendiri. Untuk switch cadangan mereka pakai Gateron Yellow ya. Kita taruh dulu di sini. Oh, sorry. Ada sebuah benda kecil terpisah. Nah, kayaknya ini buat kakinya, buat adjustment fit levelnya ya. Kita taruh dulu. Ada keycap puller dan ada switch puller juga terpisah, nggak digabung kayak biasanya. Bagus. Sebelah kanan, kalau saya tebak ini kemungkinan kabel data Type-C harusnya, dan dapat kabel data dengan coil cable, lumayan mewah. Wow, ini pakai Type A ya. Kemudian ini coil cable stainless dan ujungnya Type-C. Oke. Jadi ini keyboardnya remote connection ya. Bisa USB, bisa Bluetooth, dan bisa dongle. Kayaknya kita beresin dulu sedikit demi sedikit sebelum saya keluarin keyboardnya, karena ini boxnya lumayan besar ya. Oke, akhirnya kita keluarin keyboardnya yang lumayan berat ternyata. Bungkus plastik lagi. Kemasannya benar-benar bagus. Saya suka banget Keep. Mereka benar-benar niat kalau hal-hal semacam packaging kayak gini. Nah, dikasih juga cover keyboard. Baru keyboardnya kita buka. Sungguh perjalanan yang cukup panjang ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagus banget packagingnya. Saya acungi jempol. Wow, I love this. Tampilannya cakep banget. Di sini tulisannya Keep Wireless, Never Stop Fighting. By the way, dari awal saya nggak nyebut nama keyboardnya ya. Saya cuma sebut ini keyboard mechanical dari Keep. Sebenarnya ini ada namanya. Seperti tadi ada di kotak ya, tulisannya Y87. Jadi ini adalah keyboard Keep Y87. Yang mana ini udah jelas dari namanya keyboard 87% atau 80%, sekitar itulah. Oke, ini beratnya enak banget. Enak banget. Saya beresin dulu.
Sekarang dari looks-nya kita lihat dulu. Untuk tampilannya saya suka banget dengan ciri khasnya sepertinya tema-tema steampunk ya. Karena di sini kelihatan ada agak-agak seperti industrial, tapi dia juga retro-retro minimalis gitu. Warnanya juga mendukung banget. Bagus banget perpaduannya. Saya suka. Di sini ada tulisan stiker, enggak stiker, sorry, kayak dicetak ya. Unstoppable. Dan ini bisa teman-teman dengar sendiri. Ini metal. Yang jelas build quality-nya terasa enak banget dan terasa solid buat saya. Ini beratnya lumayan enak. Nah, ini dia. Untuk toggle mengganti Bluetooth ke dongle ke kabel ya. Enak banget. Bahannya dari metal lagi. Di bagian atasnya kita cek dulu. Di sini ada tombol on off dan ada port buat USB-C. Kemudian ada di sini ada tulisan keep. Kalau kita keluarin ini adalah USB dongle. Nice. Oke. Tadi kita udah lihat sebelah sini ada tulisan yang dicetak unstoppable. Kemudian di sini juga unstoppable. Di bawahnya keep wireless. Di sebelah sini ada tulisan kecil never stop fighting. Dengan aksen-aksen yang industrial juga. Dan di belakang tulisan keep wireless Y87 Gateron G. Ini ada plastiknya deh kayaknya. Kita kletekin ya. Kita akan menikmati ini. Satisfy moment. I like it. Iya. Tadi kita dapat dua benda ini di dalam packaging. Ternyata ini adalah part untuk adjustment fit-nya. Jadi teman-teman bisa ganti kalau misalnya ingin mengganti fit yang lebih tinggi. Memang agak merepotkan ya, nggak pakai sistem flip atau buka tutup gitu, tapi harus diganti-ganti secara manual kayak gini. Kita coba cek keycaps. Ya ini PBT keycaps. Di sini kelihatan, di sini Gateron yellow seperti switch cadangannya tadi. Termasuk keyboard yang kelas menengah ya kalau saya bilang, karena ini nggak mungkin kelas bawah dari segi harganya, dan dibilang kelas atas juga nggak. Kita tes RGB-nya, oke? RGB-nya nyala dan kita redupkan sedikit cahayanya. Oke. Kelihatan? South facing PCB. Nah, ini ganti-ganti pola RGB-nya. Oke. Oke, kayaknya gitu aja untuk review singkat. Dan kalau teman-teman mau lihat isi bagian dalamnya, saya nggak bakalan bongkar, tapi akan saya kasih lihat gambarnya ya. Untuk bagian-bagian dalamnya, teman-teman bisa cek sendiri. Untuk yang terakhir, seperti biasa, kita akan typing test untuk suara keyboardnya.